Ya kalau saya itu gini Gus, saya itu di Gus Nur itu ya hanya dalam hati-hati yang saya terangkan tadi, tidak lalu pasangan itu enggak. Iya Pak Haji, ini makanya saya sambil live karena apa, banyak orang yang terprovokasi, termasuk memprovokasi saya Pak Haji. Mari gunakan akal pikiran, gunakan akal sehat untuk melihat sesuatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam demokrasi dan salam pluralisme. Oke, jumpa lagi sahabat-sahabat di Rahmat Channel. Nah, ini masih sekaitan dengan Sugi Nur dan Bambang Tri. Tetapi ini bukan di persidangan atau bukan bicara soal kasus yang ada di hiruk pikuk di persidangan, sahabat-sahabat. Tetapi ini lebih pada di mana pengawal Sugi Nur, yaitu Kandan Jawara, yang dulu heboh di medsos, yang konon kabarnya dia Kandan Jawara ini siap pasang badan sekaitan dengan proses pengawalan persidangan kasus Gus Nur dan Bambang Tri. Dan dengan pernyataan itu juga dari pimpinan atau Panglima Kandan Jawara itu mendapat respon yang sedikit menohok awalnya dari Gus Arya, sehingga itu ramai di media sosial karena terjadi pro kontra, di mana Kandan Jawara pro terhadap Gus Nur dan Gus Arya itu tetap kontra terhadap Gus Nur. Nah, itu yang terjadi sahabat-sahabat, sehingga di medsos itu saling serang, saling memancing emosi, saling memancing amarah, saling menantang. Nah, itu yang terjadi di akhir-akhir ini. Nah, tetapi setelah itu berlangsung sahabat-sahabat, ternyata Gus Arya dan Panglima Kandan Jawara itu melakukan komunikasi yang intens sekaitan dengan maraknya informasi-informasi yang negatif, informasi yang memanaskan situasi. Maka Gus Arya dan Panglima Kandan Jawara itu melakukan komunikasi yang kalau menurut saya ini adalah hal yang baik, sahabat-sahabat. Menjadi contoh karena ini menjadi redup, ini menjadi semua pihak itu menjadi tidak lagi mendahulukan yang namanya emosi. Pro kontra bisa saja menjadi perbedaan, tetapi itu bisa juga diselesaikan dengan kepala dingin. Nah, seperti apa percakapan Gus Arya bersama dengan Panglima Jawara? Mari kita lihat, saksikan videonya, sahabat-sahabat. Assalamualaikum Pak Haji. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Haji, sehat Pak Haji? Halo. Alhamdulillah. Alhamdulillah Pak Haji, saya sudah menerima klarifikasinya Pak Haji, sangat luar biasa. Alhamdulillah, saya menerima Pak Haji. Itu asli anak turun NU, cucu dari Datuk Kelampayan. Tadim saya Pak Haji terhadap Pak Haji. Jadi saya itu asli Kalimantan, istilahnya ayah ibu saya itu dari pedalaman di Kalimantan, di Marabahan. Ya kalau saya itu gini Gus, saya itu di Gus Nur itu ya hanya dalam hati-hati yang saya terangkan tadi, tidak lalu pasangan itu enggak. Iya Pak Haji, ini makanya saya sambil live karena apa, banyak orang yang terprovokasi, termasuk memprovokasi saya Pak Haji. Seolah-olah Pak Haji di sini itu mau membackup Gus Nur, mau nurunin masa, ternyata kan enggak klarifikasinya. Enggak, hanya ya istilahnya ya yang saya katakan tadi,
Kalau di Gus Nur itu di pas sidang ya, kalau sidang saya monggo, dalam arti atau mau dihukum salah anu sudah, saya tidak mungkin kok. Urusannya itu urusan istilahnya orang bersalah, orang anu ya, saya ya diam aja kalau udah ada putusan anu Gus. Tapi ngomong-ngomong Pak Haji, banyak netizen di sini Pak Haji yang penasaran dengan Ya. Pak Haji sebagai Panglima Kandang Jawara nih, apa sih motivasinya kok membela Sugi Nur gitu loh? Ya dah ada motivasi bela anu tuh ndak, pokoknya ya yang saya sampaikan tadi dah. Enggak, maksud saya Pak Haji ada argumentasi enggak sama saya? Apa sih yang dibela selama ini dari Sugi Nur yang selama ini dia gampang menghina NU, ulama-ulama NU, Ansor Banser juga banyak yang disakiti sama Sugi Nur. Saya itu ya hanya tergugah gini loh Gus, kemarin itulah karena istilahnya itu dia benar katanya karena dengan satu jasa palsu itu ya, kata Pak Bambang dia meyakini betul kali itu istilahnya itu jasa Pak Jokowi itu palsu, dan kok Pak Jokowi tidak pernah istilahnya anunya itu untuk datang lalu melihatkan apa itu yang aslinya gitu loh Gus. Ya sekarang begini Pak Haji, kelasnya seorang presiden. Yang kedua itu yang dituduh kan sebetulnya ijazahnya Joko Wahyudi. Joko Wahyudi sudah hadir di persidangan, sudah memberikan gamblang. Masa seorang presiden harus menteng ijazah datang ke tempat persidangan, sedangkan runtutannya itu kan dari ijazahnya Joko Wahyudi. Pak Haji masih percaya kalau ijazahnya Jokowi palsu? Kalau saya itu gini Gus, jadi istilahnya itu yang dibicarakan Bambang sama siapa sama Gus Nur itulah saya tunggu-tunggu toh, betul enggak gitu loh. Jadi kalau dia yang bersalah malah saya istilahnya marah toh sama dia. Nah kita dalam arti kata kandang jawara lalu seolah-olah seolah-olah lah kalau di medsos sekarangnya di belakang dia toh Gus. Ya, betul Pak Haji. Oke, sahabat-sahabat, sudah lihat ya videonya bagaimana Gus Arya menelpon si Panglima Kandang Jawara, dan ternyata Panglima, kalau kita lihat penjelasannya, Panglima Kandang Jawara ini dia juga adalah orang NU. Kemudian kalau kita mendengarkan apa yang dia sampaikan, sepertinya Kandang Jawara ini awalnya itu terprovokasi di media sosial, yang dimana bahwa Kandang Jawara mendapatkan informasi yang tidak utuh sebenarnya kalau kita mendengarkan itu, karena itu hanya pernyataan dari Pak Sugi Nur dan Bambang Tri. Ya bisa jadi yang dia lihat itu yang dari mubahala yang mereka lakukan itu antara Sugi Nur dan Bambang Tri, dan itulah yang memprovokasi. Nah, saya kira itulah bukti ya kalau kita mau lihat bahwa bagaimana mereka membuat resah atas apa yang dia lakukan, karena sampai-sampai Panglima Kandang Jawara saja yang seharusnya rasional melihat kondisi itu juga menjadi irasional merespon sesuatu akibat dari itu. Karena kalau kita misalnya hanya melihat sepintas saja, pasti kita meyakini bahwa karena dia bermubahalah, dia bersumpah demi Quran, demi Tuhan, sehingga kalau dilihat sepintas pasti orang akan percaya. Itulah yang dianggap sebagai bikin onar dan keresahan yang terjadi di warga atau di masyarakat. Nah, tetapi kalau kita sekaitan dengan komunikasi yang terbangun antara Panglima Kandang Jawara dengan Gus Arya, saya kira ini juga menjadi bagian pembelajaran yang penting untuk kita semua dalam rangka untuk menyelesaikan sebuah problem atau masalah. Segala sesuatu misalnya ada
kebuntuan atau ada jalan buntu, hanya satu yang bisa menyelesaikannya, yaitu mari kita bangun komunikasi itu dengan baik, dan pasti itu akan selesai dengan baik juga. Nah, itu yang yang patut, yang layak kita, contoh secara sama-sama. Oke, akhir kata dari saya, sahabat-sahabat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam demokrasi, salam pluralisme, NKRI harga mati.